Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam edisi Renungan Harian Majelis Resort GKE Pulang Pisau bersama saya Pendeta Sergius Paulus Tigoy. Dan firman Tuhan untuk kita hari ini yaitu dari 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 17 sampai 29. Firman Tuhan untuk kita saya beri tema dosa menciptakan musuh. Saudara-saudara, 1000 teman terasa kurang, tetapi satu musuh terasa banyak. Memang mencari musuh lebih gampang dari mencari seorang teman atau sahabat. Raja Ahab mulanya sebagai sahabat Nabi Elia, namun akhirnya dianggap sebagai musuh oleh Ahab. Kita dapat lihat dalam ayat 20, "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku." Seorang Nabi Tuhan dianggap sebagai musuh oleh seorang Raja Israel yang seharusnya dihargai sebagai penasihat spiritualnya. Perbuatan dosa Raja Ahab membuat mata hatinya gelap, tidak lagi melihat dengan jelas kebenaran, bahkan melihat Nabi Tuhan sebagai musuhnya. Karena benar bahwa kesalahan dan dosa tidak akan mendatangkan kabar baik, tetapi pasti kabar celaka dan penghukuman Tuhan. Jika kita hidup benar dan baik, pasti akan menciptakan suasana yang damai dan bersahabat. Sebaliknya, jika hidup kita melakukan dosa, pasti orang-orang di sekitar kita akan menjadi musuh-musuh kita. Dosa menciptakan musuh terhadap orang-orang baik dan tentunya terhadap Tuhan. Dosa membuat kita menjadi pemisah kita terhadap Allah. Dosa membuat manusia menjadi musuh-musuh Allah. Tetapi kebaikan akan menciptakan damai sejahtera bagi orang-orang yang menerimanya. Karena itu baiklah hidup kita adalah orang-orang yang menciptakan persahabatan, menciptakan damai sejahtera, bukan menciptakan permusuhan, perselisihan, pertengkaran. Dan kita menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan karena hidup kita menciptakan perdamaian. Hidup rukun dan damai sejahtera itu adalah indah dan baik. Mari kita berdoa untuk jemaat GKE Victoria Pulang Pisau Hilir. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu senantiasa memandu kami untuk hidup benar, hidup baik, dan menciptakan perdamaian dan persahabatan. Bukan menciptakan permusuhan dan konflik-konflik. Biarlah hidup kami diberkati dan menjadi berkat. Kami berdoa bagi jemaat GKE Victoria Pulang Pisau Hilir, kiranya Tuhan memberkati, terutama bagi para hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang bertugas di jemaat GKE Victoria Pulang Pisau Hilir, agar mereka diurapi, senantiasa diberikan hikmat, akal, beri kemampuan, kesehatan bagi mereka untuk melaksanakan tugas pelayanan mereka dengan baik, dengan sukacita. Dan biarlah Tuhan memberkati majelis jemaat untuk melaksanakan program-program pelayanan mereka dengan baik. Tuhan memberkati penatua diakon agar mereka bersama-sama dalam melaksanakan tugas pelayanan mereka dengan sukacita. Dan Tuhan senantiasa memberikan karunia-karunia kepada mereka untuk melaksanakan tugas pelayanan mereka dengan maksimal dan baik. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati pekerjaan usaha mereka agar mereka boleh berhasil dan dicukupkan dalam kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Dan berdoa bagi anak-anak muda
agar mereka dalam segala jerih juang mereka, dalam cita-cita mereka, mereka pun boleh berhasil, dan mereka boleh menjadi penerus gereja, penerus bangsa negara ini yang dapat diandalkan dan dibanggakan. Berkatilah jemaat Tuhan yang dalam pergumulan, Tuhan menolong mereka, agar mereka boleh keluar dari segala masalah hidup mereka. Tuhan memberikan solusi dalam hidup mereka. Mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, pulihkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu agar diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.